Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ismiatun Fitriana Ramadhani dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mereview tentang pengertian sunnah, kedudukannya dalam hukum Islam, perbedaan antara sunnah, hadis, khobar, dolalah, qot'iyah, dan doniyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu pada tindakan, perkataan, dan persetujuan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya dalam hukum Islam adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sunnah memperjelas dan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran serta memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengimplementasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh praktis dari sunnah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyebutkan beberapa hal seperti sholat. Sholat mengikuti tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk gerakan, bacaan, dan doa-doa yang disunahkan. Yang kedua, puasa. Menjalankan puasa sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi, seperti berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Yang ketiga, akhlak dan etika. Mengikuti ajaran dan contoh Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan sesama, seperti berlaku adil, jujur, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Yang keempat, pernikahan. Mengikuti sunnah dalam proses pernikahan, seperti memahami tata cara akad nikah, mahar, dan tata cara berkeluarga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tadi contoh sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sunnah, hadis, khobar, dalalah qot'iyah, dan dalalah doniyah. Yang pertama, sunnah. Sunnah merujuk pada tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam. Sunnah bisa terdiri dari dua jenis, yaitu sunnah kauliyah atau perkataan dan sunnah fi'liyah atau perbuatan. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan laporan atau narasi tentang ucapan, tindakan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diwariskan oleh para sahabatnya. Hadis menjadi sumber utama untuk memahami dan mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, khobar. Istilah khobar dalam konteks agama Islam seringkali digunakan secara bersamaan dengan hadis untuk merujuk pada laporan atau narasi tentang Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Yang keempat, dalalah qot'iyah merupakan laporan atau informasi yang pasti dan mutlak kebenarannya, baik berasal dari Al-Quran maupun hadis sahih. Dalalah qot'iyah memberikan kepastian hukum yang tidak dapat disangkal. Yang kelima, dalalah doniyah merupakan laporan atau informasi yang bersifat dugaan atau waham, yang tidak memiliki kepastian mutlak. Dan dalalah doniyah bisa berasal dari hadis dhaif atau lemah, atau dari sumber-sumber lain yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dengan jelas. Dengan memahami perbedaan antara konsep-konsep ini, umat Islam dapat membedakan antara informasi yang pasti dan yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan review kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.